Smart Ladies. Kurang energi kronis merupakan salah satu masalah kesehatan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah maupun tenaga kesehatan. Namun, masyarakat Indonesia, terutama wanita, masih belum aware dengan masalah kurang energi kronis ini. Oleh karena itu, dalam podcast kali ini, aku akan membahas seputar kurang energi kronis pada wanita usia subur. Jadi, teman-teman, kurang energi kronis atau yang biasa disingkat KEK merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama atau kronis sehingga dapat menimbulkan gangguan pada kesehatannya. Perlu teman-teman ketahui bahwa beberapa kelompok yang berisiko untuk mengalami KEK adalah wanita usia subur dan anak-anak. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, bahwa terdapat 17,3% wanita hamil dan 14,5% wanita tidak hamil di Indonesia yang beresiko mengalami KEK. Jadi teman-teman, wanita usia subur ini disingkat menjadi WUS. Nah, WUS ini merupakan golongan wanita usia 15-49 tahun di mana organ reproduksinya sudah matang dan sudah berfungsi dengan baik. Nah, contohnya yaitu remaja putri, wanita tidak hamil, dan ibu hamil. Kemudian bagaimana sih cara agar kita tahu apakah kita itu beresiko mengalami KEK atau tidak? Jadi teman-teman, salah satu indikator yang digunakan untuk mendeteksi apakah seorang WUS itu beresiko mengalami KEK atau tidak, yaitu dengan melakukan pengukuran lingkar lengan atas atau yang biasa disebut dengan lila. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan lila ini ukurannya kurang dari 23,5 cm, maka seorang WUS tersebut akan dikategorikan kurang energi kronis. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu KEK, kemudian bagaimana cara mendeteksinya. Sekarang aku akan membahas tentang apa-apa saja yang menyebabkan seorang wanita usia subur itu berisiko mengalami KEK. Yang pertama yaitu pola makan. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa pola makan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika seorang WUS memiliki pola makan yang tidak seimbang dan juga kurang dari asupannya, maka WUS tersebut akan beresiko mengalami KEK. Yang kedua adalah pengetahuan dan informasi terkait gizi dan kesehatan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa pengetahuan merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi status gizi dan kesehatan seseorang. Nah, kenapa? Hal ini dikarenakan biasanya masalah gizi dan kesehatan ini terjadi akibat kurangnya informasi ataupun ketidaktahuan seseorang sehingga mempengaruhi kesadaran seorang tersebut untuk berperilaku gizi seimbang. Ketiga adalah usia. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa seorang ibu hamil yang memiliki usia kurang dari 20 tahun akan beresiko tinggi untuk mengalami KEK. Yang terakhir adalah jumlah anak. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seorang ibu yang telah melahirkan lebih dari 4 orang anak maka akan beresiko mengalami KEK. Lalu bagaimana sih cara agar mencegah KEK ini agar tidak terjadi pada kita? Jadi teman-teman, pemerintah dan puskesmas sebenarnya sudah memiliki program yang namanya pemberian makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil dan wanita usia subur yang mengalami ataupun beresiko mengalami KEK dalam rangka untuk mencegah KEK tersebut. Selain mengikuti program yang dilakukan oleh pemerintah dan puskesmas, teman-teman juga dapat melakukan perbaikan gizi secara mandiri dengan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Makanan bergizi seimbang itu seperti apa sih? Jadi teman-teman, dari Kementerian Kesehatan sudah membuat panduan untuk gizi seimbang, yaitu isi piringku. Nah, dalam isi piringku ini komponennya terdiri dari 1/3 untuk makanan pokok, 1/6 untuk lauk, 1/6 untuk buah-buahan, dan 1/3 untuk sayur-sayuran. Itu dia seputar kurang energi kronis pada wanita usia subur. Semoga bermanfaat and see you soon!